Halo semuanya, ya kembali lagi sama Rahman nih. Nah ini lagi sama teman saya, namanya juga Mas Rahman, tapi lengkapnya sih Mas Ainur Rahman. Ya Mas Ainur ini, Mas Rahman, dia udah lama nih merantau di Jakarta. Hari ini aku mau tanya-tanya nih, mau dengerin sharingnya dari Mas Rahman. Siapa tahu nanti teman-teman kalau melihat video ini jadi termotivasi atau mungkin ada sesuatu manfaat nih yang bisa diambil nih. Nah, Mas Rahman, boleh ya tanya-tanya ya? Oh boleh, dengan senang hati, Mungkin alhamdulillah. teman-teman yang belum kenal mau kenalan dulu nih sama Mas Rahman. Boleh, perkenalkan nama saya Hainur Rahman, ya, atau biasa dipanggil Hai atau Rahman, boleh apa aja, karena apalah arti sebuah nama. Iya. Ya, Mas Rahman dulu gimana sih awalnya bisa sekarang sampai di Jakarta dan sampai saat ini yang ya kalau menurut saya sih cukup luar biasa Mas pencapaiannya sampai saat ini. Alhamdulillah, paling tidak, pertama kali saya ke Jakarta itu tahun 99. 19. Iya, termotivasi dari om saya yang berangkat duluan ke Jakarta karena memang susahnya pada saat itu juga cari kerja. Hmm. Saya sendiri nggak punya skill, saya hanya modal ijazah SMA dan modal nekat. Tapi benar sih, karena kenekatan itulah akhirnya saya bingung cari kerja. Singkat cerita, saya ngamen. Amin. Ngamen di Grogol pada saat itu. Oh, jadi kalau di total saat ini udah 20 tahun ya Mas? 99, 21 tahun. 21 tahun. Di awal-awal Mas Rahman ke Jakarta, ngamen. Ngamen. Waduh, luar biasa. Gimana Karena, akhirnya kok bisa ngamen itu gimana? karena saya juga ada temen yang pada saat itu juga satu kampung ngamen duluan di sana. Ini cita-citanya jadi artis. Alhamdulillah beliau juga sampai rekaman di Jakarta. Nah, saya sendiri kurang lebih 3 bulan ya saya ngamen. Setelah itu saya dipertemukan dengan kue. Saya dagang kue karena bingung apa mau jual kemana gitu loh, Mas Rohman, mau jual kemana. Akhirnya saya jual di bis-bis. Setelah di bis-bis itu juga masih bingung karena juga potensi penjualannya kurang begitu bagus. Saya dagangnya di kantor. Nah, itulah cikal bakal saya bertumbuh. Waktu itu ngamennya itu berapa tahun awal-awal itu? Atau 3 berapa bulan? 3 bulan. Ya. Jadi ke Jakarta, ngamen dulu. Ngamen dulu. Lalu setelah itu ketemu kue. Iya. Akhirnya jualan kue itu tadi. Jualan kue. Oke, terus gimana proses dari hasil dari penjualan kue? Nah, itu yang lucu karena saya punya pengalaman ngamen. Jadi saya itu jualnya di bis awalnya. Laku sih, tapi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam baru habis. Nah, saya pikir 2 hari itu dagang di bis tuh nggak potensial. Saya harus cari cara bagaimana saya nyeles, saya dagang, tapi nggak harus di bis. Akhirnya larilah pertama kali Rumah Sakit Harapan Kita. Depok? Rumah Sakit Harapan Kita Sleepy. Oh, Sleepy? Iya, Esparman. Jadi yang di bis-bis akhirnya jualan di rumah sakit? Betul. Itu kuenya Mas Rahman produksi sendiri atau? Enggak, saya ngambilnya pun lucu gitu kan, pakai ijazah saya, karena saya nggak punya modal. Saya titip ijazah saya bilang bahwa saya serius ingin dagang, boleh nggak saya ngambil dulu, nanti besokannya saya bayar, gitu, selalu begitu. Alhamdulillah kurang lebih 4 hari saya sudah punya modal sendiri, nggak saya ambil ijazah saya. Oh, jadi keuntungan jual kue tadi, akhirnya kekumpul modal, ijazahnya diambil, akhirnya udah pakai duit nih, udah jaminannya. Pakai duit. Oke. Terus gimana Mas? Terus akhirnya saya pikir lagi, saya hanya lulusan SMA harus punya skill, makanya saya berpikir saya nggak boleh hanya cari rezeki, tapi juga harus cari ilmu. Singkat cerita, akhirnya saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Kuliahlah saya di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta pada tahun 2001. Artinya 2 tahun setelah saya mengumpulkan dananya dulu. Jadi 2 tahun dari pedagang kue itu tadi, ada sedikit tabungan nih, akhirnya Mas Rahman memutuskan untuk kuliah. Berarti udah biaya sendiri ya waktu itu? Biaya sendiri, dan lucunya saya kuliahnya itu di reguler. Kenapa? Akhirnya teman-teman nanya, lo dari mana bro? Ya kan, kalau sekarang lah, dulu masih belum ada bro mungkin ya gitu kan. Berapa lo dikirim sama orang tua dari kampung? Lo salah, justru gue yang ngirim orang tua gue bro. Kebalik, lo kok bisa? Lo kan kuliah, pagi kuliah, terus nyari duitnya kapan? Nah, itulah bro, gue punya sales. Jadi setelah 2 tahun itu mulai maju, aku rekrut sales. Di mana sales itu aku ambil keuntungan 1.000 per kardusnya kue. Jadi aku pada saat itu total ada 11 sales. Nah,
aku nggak perlu kerja, aku fokus bisa kuliah karena sudah ada pemasukan dari sales. Waktu itu berarti kuenya udah mulai produksi sendiri atau tetap ngambil? Belum, tetap ngambil sama orang. Tapi Mas Rahman hire beberapa karyawan, betul. Sampai saya beliin fasilitas motor pada saat itu. Sales-sales saya beliin motor. Oke, terus gimana Mas? Singkat cerita, saya sempat kolaps juga sih di tahun 2003 karena pergaulan saya sempat salah pada saat itu. Ya maklumlah Jakarta kan saya serba pingin tahu ya anak muda, kenal diskotik pada saat itu. Kenal diskotik, usaha saya hancur gitu loh kan. Saya coba rintis lagi di tahun 2024. 2024. Iya. Tapi waktu itu kuliah masih berjalan? Enggak, sempat stuck karena nggak ada biaya segala macam. Saya ngambil cuti 1 tahun. Tapi setidaknya waktu itu Mas Rahman dari hasil jualan kue itu udah bisa untuk biaya kuliah, bisa untuk kirim ke keluarga di kampung juga. Cuma karena pergaulan waktu itu akhirnya sempat berantakan. Tapi saya tata lagi di 2004, 2005, syukur alhamdulillah saya bisa pertama kalinya ngebangunin orang tua rumah. 2004. Jadi setelah hancur itu Mas Rahman perbaiki lagi. Betul. Gimana Mas waktu itu apa yang Mas Rahman lakukan ketika usahanya udah mulai ada problem nih gitu? Ya, saya mencoba koreksi apa sih kesalahan-kesalahan saya untuk menjadi sebuah perbaikan di masa yang akan datang. Saya pertama kali coba dulu perbaiki di diri sendiri pastinya kan. Hablum minallah, hablum minannas. Saya perbaiki hubungan saya dengan Allah, saya perbaiki hubungan saya dengan manusia. Setelah itu saya berbakti sama orang tua, itu yang paling penting. Alhamdulillah saya 2006 itu nikah. Singkat cerita 2006 nikah, saya mulai produksi sendiri itu di 2005 sebenarnya. Produksi sendiri 2005, tapi belum punya toko. Iya, baru sales aja. Jadi produksinya di rumah gitu ya? Produksinya di rumah. Lalu karyawan yang 11 tadi gimana? Ada beberapa udah mental, ada yang beberapa sudah nggak kuat tinggal di Jakarta dengan kondisi Jakarta dan kuenya itu kue apa Mas? Kuenya itu mulai dari brownies, lapis legit, English cake, muffin, seperti itulah. Waktu itu resepnya ya karena ambil kue itu akhirnya Mas Rahman cari tahu. Saya belajar lagi di Trisakti di pariwisatanya, saya ngambil pastry-nya. Iya, jadi saya tahu secara teoritis apa sih itu produk gitu kan, mulai dari apa fungsi tepung, fungsi gula, fungsi telur dan lain sebagainya, sehingga saya tidak hanya bisa praktek tapi secara teoritis fungsi dan peruntukannya tahu gitu. Berarti waktu itu karena akhirnya udah cari tahu, belajar juga ada beberapa produk ya waktu itu akhirnya kue-kue tadi, beberapa item tadi ya. Iya, bahkan saya sendiri ketika baru buka itu kan pakai 1 karyawan untuk produksi. Itu yang ngajarin saya Mas. Dari nol saya ngajarin. Bahkan beliau ini nggak tahu gitu loh kan. Cara bikin kue saya ngajarin. Nah singkat cerita, saya alhamdulillah pada tahun 2007 saya bisa beli tanah. Beli tanah? Iya. Terus saya bangun rumah di Jakarta. Lalu tokonya 2000 berapa bukanya? 2006. 2006 udah buka? 2007, sorry. 2007. Jadi beli tanah segala macam, sekalian juga bangun toko itu juga? Enggak, saya sewa toko, singkat cerita, ya saya mulai maju lah ya kan, ya kebelilah rumah kebangun, mobil ada gitu loh kan, terus mulai bercabang juga dari pertama kali di Kota Bambu, toko itu, terus pindah ke Raden Saleh, Tangerang, nambah ya cabang, terus pindah lagi depan Asirot, ini Kebayoran Lama, terus pindah ke nambah lagi di Petukangan, tapi yang di Petukangan kurang jalan. Yang jalan itu yang benar-benar bagus cuma 2 pada saat itu, di Asirot sama di Kota Bambu. Luar biasa ini ya, ternyata maksudnya kue yang dianggap juga mungkin biasa aja, ternyata cukup menghasilkan luar biasa hasil dari kue. Untuk saat itu lumayan sih ya, saya bilang kalau saya bicara bersihnya pada saat itu kurang lebih, maaf ya, kalau keuntungan itu sih nggak terlalu banyak untuk orang kecil seperti saya, itu di 300.000 paling kecil, bersih tapi ya, itu sampai 1,7 sehari. Per harinya keuntungannya. Nah, 1 bulan itu saya kurang lebih bisa ngantongin 20-25 juta keuntungan bersih pada saat itu. Lalu gimana Mas setelah itu?
Nah, setelah itu singkat cerita, saya udah enak, udah happy, saya kebangun kos-kosan 6 pintu di Selipi, ya kan, dengan omset kurang lebih pada saat itu 9 juta, 6 ini ya, 6 pintu ya. 6 pintu itu 6 pintu. Iya, udah lumayan mapan, ada badai saya singkat cerita. Tapi bentar, hasil kos-kosan segala macam itu semuanya dari kue ya? Dari kue. Artinya keuntungan dari kue itu saya jadiin kos-kosan. Berarti karyawan waktu itu juga udah mulai banyak lagi? Mulai lumayan, mulai banyak. Udah ada tiga cabang ya waktu itu? Iya, 3 cabang. Nah, singkat cerita saya ada badai, saya cerai. Oke. Iya, saya cerai, saya sempat stres pada saat itu, belum siap. Belum siap dengan badai, dengan ujian dari Allah yang datang buat saya bertubi-tubi. Karena saya sadar betul keimanan saya mungkin juga masih kurang mapan ya, akhirnya saya ya kacau lah gitu kan. Sampai akhirnya singkat cerita saya pacaran sama seseorang yang seseorang ini juga tidak mendukung saya, habislah gitulah, saya habis lagi, cari dari nol lagi. Berarti usaha waktu itu gara-gara ya karena banyak cobaan akhirnya habis lagi sampai saya itu nggak sanggup bayar kontrakan yang sisa toko 1. Tinggal kontrakan 1 sama toko 1 aja? Iya, udah hancur lagi. Saya singkat cerita, saya bangun lagi itu ketika tahun 2017 baru mulai bangkit lagi di kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda itu di mana saya itu tidak lagi di kue. Oke, di usaha Mas. Saya malah jadi karyawan karena kan saya cari jodoh kan pada saat itu juga cari jodoh. Saya harus berpikir bagaimana saya membangun networking kan, membangun jaringan, membangun pertemanan, dan saya nggak bisa hanya di sini aja. Singkat cerita saya ngelamar kerja lah di salah satu perusahaan properti di Depok. Oke. Ya jadi bagi teman-teman nih yang saya tahu nih Mas Rahman ini hebatnya ini dia ini banyak usaha, coba ini, walaupun statusnya karyawan gitu, tapi di luar ini mencoba banyak hal. Jadi terus gimana Mas setelah itu? Nah, saya sambil jadi sales itu saya mencoba usaha bakso. Usaha bakso saya alhamdulillah sih gagal. Saya pikir berhasil. Alhamdulillah gagal gitu loh kan. Tapi kan ibarat orang kuliah kan juga nggak dapat apa-apa, malah keluar uang. Sama ini saya belajar lagi gitu kan, di dunia yang baru, di kuliner yang baru saya gagal, nggak apa-apa. Pertama, setelah saya evaluasi, kegagalannya pertama itu satu, harga kemahalan. Yang kedua, karena tidak adanya controlling yang kuat dari saya, karena saya juga nyambi kan, nyambi kerja gitu kan, profesional di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Lalu ada usaha apa lagi Mas akhirnya? Setelah itu saya buka sembako jalan sampai hari ini. Nah, terus saya sekarang lagi coba usaha perumahan. Ya developer kecil-kecilan lah. Iya, luar biasa. Udah bangun rumah sendiri untuk dijual nih teman-teman semuanya. Jadi yang saya salut juga nih sama Mas Rahman nih. Mas Rahman nih saat ini nih di posisi yang menurut saya cukup oke lah. Dapat gaji tetap itu yang nominalnya cukup lumayan juga. Kondisinya juga udah, kalau misalkan jadi karyawan, udah karyawan yang lumayan lah gitu ya. Tapi beliau ini memutuskan untuk berhenti malah ini saat ini. Mau merencanakan untuk berhenti gitu. Itu gimana sih Mas bisa kayak gitu tuh? Iya. Itu di luar akal pikiran gitu. Dan semua mengatakan lu jangan berhenti. Semua mengatakan lu jangan berhenti. Yang tahu betul seperti apa di dalamnya ya kan. Maksudnya dalam artian gaji saya berapa, penghasilan saya berapa, potensinya berapa di tengah kondisi carut marut corona. Ya kan. Bahkan sampai direktur ketemu saya, mau usaha apa? Ngapain kamu keluar gitu kan? Ngapain desain? Begini, hidup memang pilihan, dan saya rasa dua-duanya baik untuk dijalani, untuk ditekuni. Tapi kalau kita mau menjadi top, menjadi yang terbaik, dalam artian terbaik di sini di kehidupan kita ya, tidak membandingkan dengan orang lain. Artinya di kehidupan kita hari ini dan sebelumnya kita harus totalitas, jangan setengah-setengah. Makanya saya berpikir panjang. Saya juga sebagai orang yang beragama sudah istikharah segala macam, ya memang harus bulatkan diri bahwa ini saya mau menuju kepada dunia bisnis, dunia wirausaha.
Pernah Bob Sadino bilang, ya kan, yang saya sedikit saya kutip bahasanya, setinggi-tingginya jabatanmu, kamu tetaplah di situ karyawan. Dan sekecil-kecil apapun usahamu, kamulah bosnya. Konteksnya sebenarnya bukan ke sana kalau saya. Tapi yang pasti bagaimana saya bercita-cita ingin memberikan solusi dan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Luar biasa, ini apa tujuannya itu mulia banget. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan diberkahi ya. Amin, amin Mas, ya lancar lah apapun. Nah, kalau menurut Mas Rahman nih, misalkan ada yang nonton video ini terus mungkin kepikiran pengen merantau lah, atau mungkin pengen usaha gitu, atau pengen apa, menurut Mas Rahman apa nih tipsnya sebagai orang yang mau terjun ke dunia kerja gitu? Pertama, yakinlah bahwa rezeki itu pasti diberikan oleh Allah. Apapun agama kalian, apapun keyakinan kalian, ras, suku, dan agamanya. Yang kedua, bangun kebaikan kepada Tuhan dan bangun kebaikan kepada sesama manusia. Yang ketiga, pandai-pandailah setiap harinya berpikir bagaimana memberi buat orang lain, memberi dan memberi. Itu aja sih. Itu aja, Mas. Iya. Luar biasa. Sebenarnya kuncinya itu juga apa hal yang mungkin banyak orang tahu gitu ya. Betul. Kadang itu kita sering lupa karena hal yang deket kayak gitu. Nah, banyak yang lupanya begini. Wah, duit saya cuma kan tinggal 500.000. Duit saya tinggal 200.000. Pertanyaannya, orang memberikan nggak harus berupa sesuatu yang besar. Tapi bisa dengan mulai dari permen barangkali, kopi, atau apa aja yang bisa kita, tanpa kita harus terbebani dengan apa yang akan kita berikan senyuman buat orang lain. Betul, Mas. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu situasi dan kondisi di mana perkembangan zaman kita harus ikuti. Jadi kita harus mau belajarlah kamu sampai akhir hayatmu. Itu sih mungkin. Jadi dua konsep itulah yang akan melahirkan sesuatu yang positif nanti buat teman-teman yang nonton ini. Kalau misalkan kondisi sekarang nih Mas, orang mau usaha, misalkan menurut Mas Rahman usaha apa sih yang cocok, misalkan kondisi sekarang kan corona nih, pandemi. Iya. Saya tanya lagi kepada pemirsa atau kepada penonton di sini, mau modal berapa? Karena setiap usaha pasti ada effortnya. Ya kan? Misal saya contohin, saya nggak punya modal, apakah bisa usaha? Bisa. Mulai dari 200.000 pun bisa. Misalkan harga kacang aja 1 kilo 17.000 sekarang. Kurang lebih ya, 17.000. Itu kalau dititip ke warung, diolah, mau dibikin kayak rasa coklat, rasa keju, rasa apa. Tinggal bagaimana kita mau kreatif. Mau gigi, buang gengsi. Buang gengsi ya? Buang gengsi. Anak muda sekarang kan, ya pasti gengsi nomor 1. Gak bisa. Dan konsisten ya. Konsisten. Kenapa saya bilang konsisten? Karena sama dengan halnya buka toko. Saya pengalaman punya toko. Gak mungkin kalau buka toko itu, misalkan jam 2, bukanya, tutup jam 9, besoknya lagi, buka jam 10, besoknya lagi bukanya, ngaco lah. Intinya ngaco ya. Bukanya nggak jelas, kadang tutup, kadang ini. Ya kacau. Iya. Iya kan? Otomatis orang mau datang, lah ini kok tutup tokonya, nggak jadi beli dong. Betul, nggak jadi. Ibaratnya sama aja kayak ngusir rejeki. Orang mau ngasih duit, diusir. Lo jangan ngasih duit sama gue. Ya gimana mau maju gitu loh kan. Yang benar-benar konsisten belum tentu sukses, apalagi nggak konsisten. Fokus dan konsisten itu paling penting dalam bisnis dan wirausaha. Wih, siap Mas, luar biasa sekali. Ya, sharingnya udah banyak nih, mungkin nanti kalau misalnya ada waktu lain kita sambung lagi ya Mas ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Mau ngobrol-ngobrol nih sama aku nih, sama teman-teman juga yang di rumah ya. Siap. Ya, nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya mungkin bisa tinggalin pertanyaan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Mas Rahman, terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, sama-sama. Ya, bye-bye teman-teman.